Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwah wal akhawat, waffaqani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kegiatan rutin kita, yaitu majelis ilmu insyaallah, di dalam rangka membahas kitab Al-Kabair, buah karya dari Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan saat ini kita masuk pada Al-Kabiratus Sadisah, dosa besar yang ke-6. Beliau menyebutkan di sini uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan berbuah amal yang saleh serta mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Al-Imam Al-Zahabi mengatakan uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasannya ketika kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita sia-sia begitu saja, tetapi ada hak-hak kita dan kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Dan tentu saja hak yang pertama atau hak yang utama yang harus kita tunaikan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika hak tersebut berkaitan dengan manusia, sebesar-besar hak yang harus kita tunaikan adalah hak orang tua kita. Jazakallahu khairan. Adalah hak orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satunya surat Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, yang mana ibunya telah menggendongnya di masa hamilnya atau membawanya ke sana kemari dengan mengandung anaknya. Kurhan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sang ibu tadi berat. Sebenarnya perasaan tersebut tidak menyamankan dia, tetapi atas kasih sayangnya kepada janin tersebut, maka dia rela kesana kemari menggendong kita semua di saat kita dalam kondisi di rahim beliau. Wa wada'athu kurha, kemudian ketika melahirkan juga kurha, mengalami rasa yang sakit, mengalami rasa yang tidak nyaman, tetapi itu beliau tahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau tahan kurhan, sebenarnya terpaksa. Tujuannya adalah untuk melihat wajah lucu kita di saat kita bayi. Dan ini semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan sesungguhnya kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita lahir di dunia, tentu Allah Subhanahu wa taala melengkapi dengan rizki kepada kita, dan juga melengkapi dengan kasih sayang kepada kita. Tapi kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kita juga tidak bisa menyentuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita
yaitu melalui orang tua kita, baik ayah maupun ibu kita. Ketika tadi saya sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang seorang ibu yang berjuang di dalam mengemban janinnya sehingga lahir, kemudian melahirkan bayinya sampai sempurna. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bagaimana perjuangan seorang ayah di dalam mencari nafkah untuk anaknya. Ya, seorang ayah bahkan merelakan harta yang dia cintai demi untuk kebahagiaan anaknya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini termasuk al-kabiratus sadisah, dosa besar yang keenam ketika seseorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-uquq, makna dari al-uquq, ya, uquq itu bahasa Indonesia diterjemahkan durhaka. Kemudian dijelaskan kenapa dikatakan durhaka itu al-uquq, ya. Pelakunya namanya aqun. Al-uquq, beliau mengatakan ma'khudun minal aqqi wa huwal qat'u. Ya. Al-uquq diambil dari kata-kata al-aqqu, maknanya adalah al-qat'u, yaitu memutus. Wa minhu summiyatil aqiqah, oleh karenanya aqiqah itu juga diambil dari kata-kata al-uquq, memutus. Ketika ada bayi lahir, kemudian disyariatkan pada hari yang ke-7 disembelihkan. Jika bayinya laki-laki adalah 2 ekor kambing, ketika bayinya perempuan adalah seekor kambing. Beliau mengatakan summiyatil aqiqah allati tuzbahu 'anil maulud fil yaumis sabi'. Dinamakan aqiqah adalah sebagai pemutus sebuah kelahiran, ya, yang kelahiran tersebut masih terikat dengan yaitu sesuatu hal yang tergadaikan. Disebutkan di dalam agama adalah tergadaikan, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kelahiran marhunah, yaitu tergadaikan sampai dipotongkan untuknya. Jika laki-laki adalah 2 ekor kambing, jika perempuan adalah seekor kambing. Oleh karenanya aqiqah adalah sesuatu hal yang memutus hubungan kelahiran seseorang bayi yang disebutkan masih tergadaikan di dalam Islam sampai disembelihkan hewan berupa kambing. Nah, al-uquq yang dimaknai adalah pemutus, ini juga menyebutkan bahwasannya hubungan manusia dengan manusia yang wajib kita berbuat baik kepada mereka semuanya, tentu yang paling wajib adalah kepada kerabat dekat. Kita wajib berbuat baik kepada manusia, iya, secara umum, tapi yang paling harus berbuat baik kepada siapa? Kerabat dekat. Dan kerabat dekat yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Oleh karenanya disebutkan jika seseorang mendapatkan kewajiban untuk menyambung hubungan silaturrahim, ketahuilah pemutus terbesar silaturrahim adalah uququl walidain. Pemutus yang paling besar silaturrahim, silah itu artinya menyambung, uquq artinya memutus. Silaturrahim menyambung hubungan rahim. Yang paling besar atau yang paling utama memutus hubungan silaturrahim adalah durhaka kepada kedua orang tua. Percuma ketika seseorang anak dia rajin bersilaturrahim kepada selain orang tuanya, tetapi kepada orang tuanya dia durhaka, maka sesungguhnya dia telah memutus hubungan rahim yang paling besar, yaitu kepada orang tuanya. Ikhwan fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, yang pertama adalah dari ayat Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kepada selain Allah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang Allah sebutkan di sini adalah perintah tauhid. Perintah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang disembah. Kenapa ikhwan? Kira-kira Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam awal surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja karena dialah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan berarti apa? Dari tidak ada menjadi ada. Maka yang mengadakan kita wajib menyembah hanya kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsana, yang kedua, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan perintah beribadah kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama bahwasannya sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala melalui perantara siapa? Melalui perantara orang tua kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, jika kalian menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan lupa bahwasannya perantara kalian ada di dunia adalah orang tua kalian. Maka para ulama menyebutkan aib bagi ahli tauhid, aib bagi orang yang menegakkan sunnah kemudian meremehkan orang tua. Walaupun dia mengutamakan ilmu daripada orang tuanya, ini tidak benar. Yang pertama adalah mengutamakan orang tuanya. Disebutkan bahwasanya ada sahabat yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berjihad, jihad yang syar'i tentunya. Tidak diizinkan oleh Nabi SAW karena orang tuanya tidak mengizinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibar. Ya. Bisa jadi ketika kalian menemui orang tua kalian di saat kibar, di saat masa tua. Ya, di saat masa tua. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bukan berarti ketika sebelum masa tua kita boleh durhaka, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan masa tua karena pada masa-masa ini adalah kita temukan sikap-sikap orang tua yang mungkin tidak masuk akal atau mungkin menyakiti hati kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika kalian temukan orang tua kalian di masa tua yang mungkin kalau minta berulang-ulang atau mungkin sikapnya menjadi kekanak-kanaan atau mungkin kita memandang sesuatu yang aneh pada orang tua kita, Allah mengatakan apa? Fala taqul lahumā uff. Jangan mengatakan hanya sebatas uff saja, tidak boleh. Uff yang dimaksud adalah ungkapan kekecewaan yang paling rendah. Kalau bahasa kita apa? Biasa orang Arab bilang ya. Intinya menunjukkan kekesalan kita di hadapan orang tua kita, haram hukumnya dan termasuk dosa besar. Interview. Maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Maka kita dituntut untuk bersikap dewasa dan bisa merasakan bagaimana kita sebagai anak. Maka di sini saya tulis, dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, kullu ma yu'limul walidain imma hissan wa imma ma'nan kilahuma yadkhulu fi musammal uquq. Kaidahnya adalah kalau kita ingin tahu apa sih batasannya durhaka kepada kedua orang tua, semua hal yang bisa menyakitkan mereka, ya, bisa menyakitkan mereka baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi,
menyindir barangkali, atau bahasa tubuh barangkali, atau yang lainnya. Yang penting orang tua tersebut sampai sakit hatinya, maka inilah yang dimaksud dengan uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Maka saya juga tulis di sini ada dua hal yang termasuk bagian dari durhaka kepada kedua orang tua yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, bahkan penuntut ilmu sekalipun. Ya, dua hal, bukan berarti hanya dua ini saja. Dua hal ini sering dilakukan, dianggap biasa. Yang pertama, ya, bi ayyan syaghilal walid an walidayhi. Ya, bi ayyan syaghilal waladu an walidayhi. Yaitu seorang anak yang tersibukkan dengan kesibukannya dan meremehkan kedua orang tuanya. Ya, tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Walaupun perbuatan yang menyibukkan itu adalah menuntut ilmu. Seorang anak barangkali sibuk dia menuntut ilmu, ya, pergi ke sana kemari, tapi membiarkan orang tuanya, padahal orang tuanya berharap untuk selalu ditemani oleh anaknya. Padahal orang tuanya berharap banyak waktu yang harus ditemani oleh anaknya. Tapi orang tua tadi tidak mampu untuk menyampaikan, karena kasihan melihat anaknya dengan kesibukannya, mereka membiarkan. Maka sang anak harus peka di sini dan menjadikan orang tuanya, atau menjadikan waktu khusus untuk orang tuanya. Itu jika kaitannya dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Apalagi jika kesibukannya adalah berkaitan dengan dunia. Apalagi jika kesibukannya berkaitan dengan nongkrong bersama teman-temannya, majelis, ya, duduk-duduk dengan sohib-sohibnya. Maka yang demikian adalah termasuk bagian dari al-uquq. Yang kedua, an takuna manzilatul walidaini fil qalb duna ahadin minan nas. Ketika seorang anak meletakkan kedudukan orang tuanya dalam hatinya di bawah kedudukan manusia yang lainnya. Yang harusnya dia meletakkan kedudukan orang tuanya di hatinya apa? Paling atas di antara manusia, tentu di bawah Allah dan Rasulnya. Tentu di bawah Allah dan Rasulnya. Tetapi untuk manusia yang lain dia harus tempatkan orang tuanya paling atas kedudukannya di dalam hatinya. Hal yang seperti ini biasanya ketika sang anak berbicara kepada orang lain, sungkan dia menyebutkan orang tuanya, atau malu dia menyebutkan orang tuanya. Ya, dia lebih memilih untuk tidak menyebutkan orang tuanya. Kalau saya menyebutkan orang tuanya, orang tua saya malu. Atau hal-hal yang serupa, yang mana sang anak tidak memprioritaskan orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah kepada mereka berdua qawlan karima, ucapan yang mulia. Ya. Maka di sini disebutkan oleh para ulama sebuah kaidah, jika di dalam satu redaksi ada larangan tentang sesuatu dan diiringi dengan perintah kepada kebalikannya, maka menunjukkan amalan ini adalah amalan yang besar. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Ada larangan dan perintah. Jangan kalian katakan hal yang menyakiti mereka walaupun hanya sekedar uff, dan katakanlah kalimat yang mulia, kata-kata yang menenangkan hati mereka. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, dhabitani muta'alliqani bil ihsan lil walidain. Dua hal, kaidah atau dua kaidah yang bisa kita terapkan supaya kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, an tuqaddira annaka antal walid, faman alladhi tuhibbu an tu'amilaka waladaka fa'amilhuma. Yang pertama adalah
coba posisikan, bayangkan dirimu sebagai seorang ayah atau seorang orang tua, ayah atau ibu. Dan apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda inginkan kepada anak Anda bersikap kepada Anda, maka bersikaplah demikian kepada orang tua Anda. Ya, saya ulang, bahwasanya posisikan diri kita sebagai seorang orang tua, ayah atau ibu. Kemudian pikirkan apa yang kita inginkan, diperlakukan apa yang kita inginkan oleh anak kita ketika kita jadi orang tua, maka perlakukanlah orang tua kita seperti demikian. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yuzahziha 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hadirkan keimanan kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan bersikaplah kepada manusia sebagaimana Anda ingin disikapi manusia seperti itu. Apa maksudnya? Bersikaplah kepada manusia sebagaimana Anda ingin disikapi seperti itu oleh manusia. Dan manusia yang termulia di dalam hadis ini adalah orang tua kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita ingin menerapkan berbuat baik kepada kedua orang tua, kullu husni suhbatin bainan nas fal walidani ahaqqu bihi. Ya. Setiap pergaulan, pertemanan, suhbah, persahabatan di antara manusia yang kita inginkan, kita kan ingin bersahabat yang baik, kemudian bergaul dengan manusia, tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, maka orang tua kita yang paling berhak mendapatkan itu terlebih dahulu. Maka orang tua kita yang paling berhak mendapatkan hal itu terlebih dahulu, sebelum kita mencari teman dekat, sebelum kita mencari istri, bahkan sebelum kita mencari semua hal yang berkaitan dengan persahabatan di antara dua manusia. Oleh karenanya ikhwan fiddin, berkata ulama, salah seorang ulama, idza kana walidaka yatlubani minka min ikhwanik, ya, faqad aradallahu bihi khaira. Atau sebagaimana perkataan ulama yang lainnya, la tusahib aqun. Janganlah kalian menjadikan seorang sahabat padahal dia adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Kira-kira jika orang tuanya saja yang melahirkan dia rela durhaka kepada orang tuanya, maka nanti kalian, ya, lambat laun juga akan didurhakai sama. Jika ada seorang kawan yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangan dijadikan sahabat. Kenapa? Dengan orang tuanya saja dia berani. Orang yang melahirkan dia, yang membesarkan dia. Ya, kita siapa? Mungkin di awal-awal senyum, ya, dia di awal-awal berteman, nanti lama-kelamaan kita akan ditendang lebih dari orang tuanya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan ketika bertemu dengan kedua orang tua, wakhfid lahuma janahadzul, letakkanlah seluruh kelebihan kita di hadapan orang tua kita. Kalau kita adalah orang yang berpangkat tinggi, ketika di hadapan orang tua kita tetap anak. Ketika kita barangkali orang yang kaya raya, pengusaha sukses, di hadapan orang tua kita siapa? Anak. Apapun kelebihan kita, bahkan barangkali kita adalah hafid Al-Quran, kemudian hafal Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian hafal kitab Tauhid dan lain sebagainya, di hadapan orang tua kita apa? Anak. Wakhfid lahuma janahadzul, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan dengan kedua orang tua, letakkanlah seluruh kelebihan kita
tadhallulan, karena memang menghinakan diri kita di hadapan mereka. Menghinakan diri di sini bukan termasuk ibadah seperti kita menghinakan diri kita kepada Allah. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu kecil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kasih sayang orang tua kita, mulai dari menggendong kita saat di rahimnya sampai kita besar, bukan ada tendensi apapun, tidak ada motivasi apapun, balas jasa apapun. Kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah yang mengatakan bahwasanya orang tua kalian membesarkan kalian di atas rahmah, di atas kasih sayang murni, tidak ingin dibalas sesuatu apapun. Ya. Kemudian yang kedua, bagi orang tua, doa ini disebutkan oleh para ulama, jika seorang orang tua, kalau kita menjadi orang tua, ingin didoakan rahmah oleh anak kita, maka kasih sayangilah mereka di saat kecil. Dan kasih sayang terbesar dan yang paling utama adalah tarbiyatud diniyah, yaitu mendidik agama kepada mereka. Ya. Sekali lagi, kasih sayang orang tua kepada anak yang paling besar adalah tarbiyah ad-diniyah, yaitu mendidik agama kepada mereka. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan di sini, wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian ayat yang kedua ini dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Lengkapnya firman Allah Subhanahu wa taala adalah, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua jika seandainya orang tua kalian jahadaka, memaksa kalian, ya, jahadak bukan hanya sekedar memerintahkan, tapi memaksa dengan kesungguh-sungguhan. Ya, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm, supaya kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan ditaati perbuatan syiriknya. Tetap kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli orang tuamu dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Itu apabila orang tua kita berada di sisi lain, yaitu musyrik, dan memerintahkan kita berbuat syirik. Kata Allah, jangan diikuti. Tetapi haknya masih tetap ada sebagai orang tua, pergauli dengan baik. Kata para ulama, bagaimana jika orang tuanya tidak memerintahkan dia kepada kesyirikan? Tentu lebih berhak untuk diperbuat baik. Apalagi jika orang tuanya memerintahkan dia untuk belajar sunnah, untuk belajar tauhid, untuk mendalami agama, maka ini jauh lebih berhak untuk diperbuat baik oleh sang anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita, tempatkanlah orang tuamu sesuai dengan manzilahnya. Dia adalah orang tua pada dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua yang adil. Berikutnya lagi orang tua yang adil dan alim. Ya, jika derajat yang paling rendah saja dia tidak alim, tidak adil, maksudnya tidak adil adalah pelaku maksiat atau orang yang bukan Islam, tapi tetap dia memiliki hak sebagai orang tua. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?
fadzakara minha uququl walidain. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah uquq al-walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih. Yang disebutkan pertama adalah al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, banyak jalannya. Salah satu jalan terbesarnya adalah dengan mencari keridhaan orang tua kita. Bagaimana cara mencari keridhaan orang tua kita? Pertama tadi, yaitu imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ya, au kilahuma fala taqul lahuma uff. Ketika kita menemui orang tua kita di masa tua, sudah berkurang pikirannya, maka jangan disakiti hatinya, walaupun dengan perkataan uff. Wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian ucapkan kalimat yang lemah lembut yang menenangkan hati mereka. Maka insyaallah mereka akan ridha kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan ridha juga kepada kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Ya. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa anhu alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi'. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfadh. Jika engkau mau untuk masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, fahfadh, maka jagalah. Maka manfaatkan ketika orang tua kita masih ada. Anggap itu adalah pintu surga kita yang terbesar di antara pintu surga yang lainnya. Jangan engkau sakiti hatinya, bahagiakan hatinya, ya, dan ucapkan kalimat-kalimat terbaik untuknya. Basa-basi di hadapan orang tua kita masyru'. Basa-basi di hadapan orang tua kita adalah hal yang disyariatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, sampai saat ini saya sudah berumur sekian, saya telah merasakan kasih sayang Anda. Ini adalah hal yang membahagiakan mereka. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu, ya. Saya masih ingat dulu ketika engkau menyekolahkan saya belajar Iqra, alif ba ta, dan saya saat ini membaca Al-Fatihah. Setiap saya baca Al-Fatihah engkau dapat pahalanya insyaallah Ayah dan Ibu. Senang hati. Walaupun hanya sekedar kalimat-kalimat yang sepele, tapi itu akan membahagiakan hati mereka. Wa in syi'ta fadayyi'. Kata Nabi SAW, jika engkau mau, ya, padahal pintu surga ada di hadapanmu, engkau tidak mau masuk dari dalamnya, fadayyi', maka remehkan, maka campakkan orang tua Anda. Jangan dipedulikan untuk berbuat baik kepada mereka, kata Nabi SAW. Maka ini maknanya adalah, jika orang tua Anda masih ada dua atau salah satunya, kemudian kalian sia-siakan, maka sama saja kita menutup pintu surga kita, ya. Walaupun kita masih berada di dalam keislaman, dua kalimat syahadat kita belum batal, tetapi durhaka kepada kedua orang tua diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Ya, diancam dengan api neraka. Dan kata para ulama, tulul waqt, tulu muktiha finnar. Ancaman durhaka kepada kedua orang tua, nerakanya sangat lama. Nerakanya sangat lama.
Sahahahu At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Wa anhu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Di dalam lafaz ini adalah lafaz yang dhaifun jiddan. Lafaz yang tahta aqdamil ummahat adalah lafaz yang dhaif secara sanadnya. Ya, tetapi di situ didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya yang sahih dengan lafaz tahta rijlaihi. Tahta rijlaihi, di bawah kakinya, ya sama. Maka makna bahwa surga berada di bawah berada di bawah telapak kaki ibu, maksudnya adalah ketika ibu kita masih hidup atau ayah kita masih hidup, bukan hanya ibu, ya bukan hanya ibu, tetapi ibu ditekankan di situ. Ketika ibu kita masih hidup atau ayah kita masih hidup, maka manfaatkan untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna itu adalah tempat sujud. Bukan bermakna telapak kaki ibu adalah tempat sujud. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika saja diizinkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Maka maknanya di sini adalah dilarang atau haram hukumnya manusia sujud kepada manusia yang lainnya. Waja'ahu rajulun yasta'dhinuhu fil jihad ma'ahu. Kemudian datang riwayat ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk berjihad bersama Rasulullah. Tentu saja afdhalul jihad, sebaik-baik jihad dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pemuda ini datang untuk meminta izin ikut serta di dalam jihad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahayyun waliduka, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka anak tadi mengatakan iya ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah menjawab, fa fihima fajahid, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya di sini Rasulullah memandang anak ini tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk berjihad. Kemudian makna kedua, anak ini masih kecil dan masih disayangi oleh orang tuanya. Ya, di dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berjihad bersama beliau. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, sudah minta izinkah engkau kepada kedua orang tuamu? Belum, maka disuruh kembali. Riwayat yang lain menyebutkan bahasanya ada anak yang datang kepada Rasulullah meminta izin berjihad kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berjihad bersamamu dan saya meninggalkan orang tua saya dalam kondisi dua-duanya menangis. Dalam kondisi dua-duanya menangis. Kata Nabi SAW, irji', kembali kepada kedua orang tuamu, ya, fa'adhik kama abkaihuma. Ya, maka jadikanlah kembali kamu kepada orang tuamu, jadikanlah mereka tertawa sebagaimana tadi engkau menjadikan mereka menangis. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kondisinya ketika ini minta jihad, amalan yang besar. Sementara orang tuanya menangis disuruh kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika sang anak meninggalkan orang tuanya hanya untuk pekerjaan duniawi sementara orang tuanya menangis? Bagaimana sang anak meninggalkan orang tuanya hanya untuk anak dan istrinya? Kita seorang suami meninggalkan orang tua kita hanya untuk anak dan istrinya, sementara orang tua kita tidak ridha, orang tua kita menangis. Bagaimana kondisi kita? Akankah kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menyuruh kembali anak ini, kembali kepada kedua orang tuamu, jadikanlah mereka tertawa sebagaimana tadi engkau buat mereka menangis. Beda urusannya ketika kita sudah berusaha menemani mereka, tetapi mereka merasa bahwasanya kita lebih berhak. Mereka merasa aman. Silahkan nak,
engkau bersama anak dan istrimu, atas ridho dari orang tua kita, berbeda kondisinya. Tetapi ketika mereka tidak ridho atas kepergian kita, mana yang lebih afdol, mana yang lebih wajib? Orang tua. Ya. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia selain orang tua kita, enggak ada. Ya. Nomor satu setelah tauhid adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan di dalam nafkah sekalipun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, "Madza yunfiqun?" Ya, kepada siapa seharusnya mereka memberikan infak, memberikan nafkah? "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, infak mereka yang nomor satu adalah lil walidain, kepada kedua orang tua, bukan kepada istri dan anak. Nomor satu adalah orang tua. Zalim hukumnya ketika sang anak melihat orang tuanya tidak mampu, beda kalau sudah mampu beda. Tidak mampu kemudian dia punya harta, ya, kemudian dia mendahulukan anak dan istrinya. Antum masih ingat orang yang terperangkap di gua? Ada kisah hadis yang sangat panjang, orang yang terperangkap di gua, 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mencari kayu bakar dan memiliki hewan ternak. Kemudian dia memerah susunya, memerah susu hewan ternaknya. Kemudian membawa pulang, tujuannya adalah untuk siapa? Orang tuanya. Dan sang anak menunggu karena orang tuanya sudah terlelap tidur, menunggu hingga pagi hari. Sementara anak dan istrinya kelaparan. Ini sedang menyebutkan amal solehnya. Orang ini sedang menyebutkan amal solehnya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, jika engkau ridho terhadap amal solehku ini," yaitu apa? Mendahulukan orang tua daripada anak dan istri, "maka bukakanlah pintu gua ini." Dikabulkan atau tidak oleh Allah? Dikabulkan. Menunjukkan bahwasanya itu adalah masyru', yaitu amal yang disyariatkan. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan pada riwayat berikutnya, wa qala, Nabi SAW bersabda, kalau di kitab ini, tafadhal adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian saya baca satu riwayat lagi, kemudian kita cukupkan materinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka di sini disebutkan potongan hadis oleh Imam Adz-Dzahabi yang lengkapnya adalah yadul mu'til ulya wabda biman ta'ulu. Ya. Tangan yang memberi itu adalah posisinya di atas. Wabda biman ta'ulu. Maka mulailah di dalam memberi pada posisi yang paling atas. Sang pemberi posisinya adalah di atas. Maka mulailah di dalam memberi orang yang kedudukannya paling atas. Siapa disebutkan oleh Nabi sini? Pertama, ummaka, ibumu. Kedua, abaka, ayahmu. Yang ketiga adalah ukhtaka, saudarimu. Wa adnaka wa adnak. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Hal ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang saya baca tadi. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kepada siapa harusnya memberikan nafkah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, pertama kali yang harus diberikan nafkah adalah orang tua. Nah, insyaallah kita lanjutkan riwayat yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada beberapa pertanyaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, adakah orang tua yang durhaka kepada anaknya? Maksudnya adalah berbuat zalim, mungkin ya, berbuat zalim kepada anaknya. Seperti hamil di luar nikah. Maksudnya mungkin anak yang dilahirkan hasil dari perzinahan. Atau tidak memberikan nama yang baik untuk anaknya, atau bahkan tidak peduli dengan anaknya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik wa iyyakum. Ya, secara realita ada hal-hal yang disebutkan di dalam pertanyaan ini, seperti tidak memberikan nama yang baik kepada anaknya, ya. Kemudian termasuk perbuatan zalim adalah ketika orang tua tersebut berzina, itu melahirkan anak bukan dari hasil pernikahan tapi hasil perzinahan. Ini juga menzalimi anaknya. Ya. Kemudian tidak memberikan nafkah secara normal ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apakah orang tua yang durhaka kepada anaknya termasuk bagian dari dosa besar juga? Jawabnya iya. Ya, jawabnya adalah iya. Pertanyaan berikut, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua posisi seorang istri? Jazakallahu khairan. Taib. Adapun seorang istri, pertama kali hak yang wajib ditunaikan setelah dia melakukan akad nikah adalah suaminya. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
suamimu wahai para istri adalah surgamu atau nerakamu. Ya. Lalu apakah boleh durhaka kepada kedua orang tua? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Hanya saja pindah prioritasnya. Pindah prioritasnya. Seorang istri ketika sudah melakukan akad nikah, maka yang nomor satu adalah suaminya. Kepada kedua orang tuanya bagaimana? Ya tetap imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff. Jika sang istri menemukan orang tuanya dalam kondisi yang sudah tua, maka juga tidak boleh berkata uff. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada kedua orang tuanya kalimat yang lemah lembut, sama. Ya. Tetap tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Nah, cukup insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.